Firasat Soeharto saat ingin pensiun dari presiden sebelum diturunkan rakyat. Selama lebih dari 3 dekade, Soeharto memegang tampuk kekuasaan sebagai Presiden Indonesia. Pemerintahannya yang dikenal dengan sebutan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun tanpa banyak gangguan yang berarti. Namun menjelang akhir kekuasaannya, arus tuntutan perubahan semakin tak terbendung. Pada akhirnya, Soeharto menyerahkan kekuasaan pada 21 Mei 1998, menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya masa reformasi. Kejatuhan tersebut terjadi akibat gelombang protes besar-besaran dari berbagai elemen masyarakat yang sudah muak terhadap sistem pemerintahan yang otoriter, korupsi yang merajalela, dan krisis ekonomi yang menghantam rakyat secara luas. Ia merasa beban kepemimpinan yang telah dipikul selama puluhan tahun semakin berat, baik secara fisik maupun mental. Keinginan untuk tidak lagi melanjutkan jabatan presiden mulai muncul, terutama setelah kehilangan istri tercintanya, Ibu Tien Soeharto, yang selama ini menjadi pendukung utama sekaligus pemberi nasihat pribadi dalam urusan negara. Ibu Tien sendiri pernah menyarankan agar Soeharto melepaskan jabatannya dan mulai menikmati masa tua. Salah satu kisah yang memperkuat hal ini datang dari Emil Salim, seorang tokoh yang pernah menjadi menteri dalam kabinet Soeharto selama lebih dari 2 dekade. Dalam sebuah pertemuan di kediaman Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, Emil mendapat kesan bahwa sang presiden mulai menyiapkan diri untuk tidak kembali menjabat dalam periode selanjutnya. Namun realitas politik saat itu tidak mempermudah keinginan tersebut. Partai Golkar yang menjadi kendaraan politik utama Soeharto terus mendorongnya untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilu 1997. Elektabilitas Soeharto yang masih sangat tinggi, bahkan diklaim mencapai 92%, dijadikan alasan kuat oleh Golkar untuk menolaknya pensiun dari jabatan presiden. Sayangnya, keputusan tersebut tidak diiringi dengan stabilitas sosial dan ekonomi. Justru, tekanan terhadap pemerintahan Soeharto semakin meningkat. Krisis moneter yang melanda Asia sejak 1997 memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah anjlok, inflasi meroket, dan daya beli masyarakat terpuruk. Ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang selama ini tertutupi mulai mencuat ke permukaan, memicu kemarahan publik. Rakyat mulai turun ke jalan menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah. Gerakan mahasiswa menjadi ujung tombak aksi demonstrasi yang meluas ke berbagai daerah. Sentimen anti-Soeharto berkembang dengan cepat dan tuntutan reformasi bergema dari berbagai penjuru negeri. Pemerintah kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Situasi politik menjadi tidak terkendali dengan bentrokan antara aparat keamanan dan massa yang terus terjadi. Dalam kondisi tekanan yang begitu besar dari masyarakat serta hilangnya dukungan politik dari banyak pihak, Soeharto akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri.